Shalom, kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita memahami bahwa hidup dan mati seseorang itu hanya Tuhan yang tahu. Kematian adalah kepastian, namun hidup harus tetap berjalan. Dalam menjalani hidup inilah ada proses hidup yang mau tidak mau harus kita hadapi dan lewati. Firman Allah akan mengajarkan kita saat ini tentang 3 proses sebuah kehidupan. Yang pertama, proses pembelajaran hidup yang seimbang. Jika kita mau menang dalam menjalani hidup ini, kita harus mahir dalam menjaga keseimbangan aktivitas jasmani dan aktivitas rohani kita. Mengerjakan hal yang berkaitan dengan jasmani kita yang berusia 70-80 tahun, namun juga kita harus mengerjakan hal yang berkaitan dengan rohani kita yang bernilai kekal. 1 Timotius 4 ayat ke-8 berkata, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam situasi pandemi saat ini, Tuhan sedang mengingatkan kita satu hal yang benar, yaitu mengerti tentang keseimbangan hidup. Selama ini kita terlalu sibuk untuk urusan jasmani kita, sampai-sampai kita terlalu lelah untuk mengerjakan hal yang bersifat rohani. Terlalu lelah dengan pekerjaan kita, sampai kita lupa hal yang rohani yang bisa berpengaruh untuk kelanggengan rumah tangga kita. Terlalu lelah membangun hubungan kita dengan teman, sahabat, relasi dan rekan bisnis kita, sampai kita lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Terlalu lelah membangun usaha bisnis kita, sampai kita lupa berharap kepada kemahakuasaan Tuhan yang sanggup memberkatinya. Tuhan mau kita mengerjakan hal jasmani dan hal rohani secara bersamaan dan seimbang. Yang kedua, proses pematangan dan pendewasaan. Pengalaman jatuh bangun, naik dan turun adalah hal yang terlalu biasa dalam proses kehidupan. Hal itu terjadi untuk mendewasakan dan mematangkan kita. Hidup harus melewati proses pematangan. Proses pematangan dan pendewasaan akan membuat kita bisa lebih baik dari sebelumnya, lebih bijak untuk memutuskan sesuatu, lebih kuat menahan luka yang pernah ada. Tidak ada jalan selalu mulus. Batu besar dan kerikil tajam membuat kita semakin waspada untuk melewatinya. Jangan takut pada kegagalan saat ini, karena kegagalan hanyalah satu langkah yang tertunda dan akan bisa dikejar saat kita memutuskan untuk bangkit dan mulai berjalan lagi. Tidak ada luka berarti tak ada pembelajaran. Tanda luka diizinkan Allah agar kita bisa belajar bahwa kita pernah melewatinya. Firman Allah berkata dalam Amsal 24 ayat ke-16. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam menghadapi masa-masa sukar, kita tidak dituntut Allah untuk bersikap tangguh dan gagah. Tetapi kita diundang untuk datang kepadanya dengan membawa segala beban dan persoalan kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Saat ini datanglah kepada Tuhan saat Anda merasa hidup Anda telah gagal. Dia akan menolong Anda kembali untuk bangkit dan memulai sesuatu yang baru bersama Dia. Dan Anda akan mendapati bahwa Anda lebih kuat dan lebih paham tentang sebuah kehidupan dari sebelumnya. Yang ketiga, proses mawas diri dan rendah hati. Tuhan mau kita berada pada posisi yang terbaik, dari yang kita inginkan, dari yang kita impikan. Bahkan kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang paling baik, yang tidak pernah timbul dan terbayangkan oleh pikiran kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah Tuhan kita. Sebagai Bapa, Ia mau kita anak-anaknya menikmati sebuah pengalaman yang luar biasa bersamanya, serta menikmati kasih karunia. Namun dalam hal ini, kita tidak boleh berbangga diri. Kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh besar kepala dan lupa diri. Dan jangan sombong, karena kesombongan hanya akan meruntuhkan semua hal yang telah kita bangun dengan susah payah bersama Tuhan. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Tuhan mau Anda mengalami perkara-perkara besar bersamanya, agar dunia sekitar Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri. Ada Tuhan yang hidup di dalam Anda, yang menemani Anda dalam segala musim hidup Anda, dalam segala proses hidup ini. Proses hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Namun jangan pernah takut, ada Tuhan yang Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani proses hidup kita. Amin.